Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan dan juga kesehatan pada kita semua, sehingga senang sekali pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis ini. Allah memudahkan langkah kita untuk bersama-sama menggali ilmu dan mendapatkan keberkahan melalui petunjuknya. Ikhwan dan ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok." Islam sangat memperhatikan tentang masa depan, terkhusus untuk para pemuda-pemudanya. Nah, kajian Islam Rutin kali ini akan membahas tentang Islam futuristik, menatap masa depan pelajar sebagai fondasi arus zaman, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Fikri SPD. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita pada sore hari ini diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang luar biasa ini, di tempat yang baik ini, dalam rangka sama-sama belajar. Mudah-mudahan langkah kita ke tempat ini bernilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam banyak kesempatan ya, Nabi Muhammad itu sering memotivasi para sahabat beliau. Salah satu motivasi yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya tentang semangat untuk belajar itu, mungkin kita sudah tahu semua ya, kawan-kawan Ibmawan Ibmawati sudah tahu semua. Ada hadis yang populer, kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, belajar, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Maka Allah mudahkan jalannya menuju kesuksesan. Surga itu kan lambang kesuksesan. Tidak hanya sukses di dunia ya, tapi puncak kesuksesan seorang manusia itu adalah ketika dia sudah masuk ke dalam kenikmatan yang hakiki, yakni surganya Allah. Nah, jadi dengan sarana ilmu itulah maka Allah bisa memudahkan jalan kita menuju puncak kenikmatan itu. Nah, ini salah satu sarana kita menuju tempat ini dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka belajar. Itu mudah-mudahan langkah kita ini menjadi sarana sebagai pemudah kita menuju kenikmatan yang hakiki berupa surga. Kemudian salawat dan salam semoga selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti jejak langkah beliau dari dahulu sekarang ila yaumil qiyamah. Ibmawati Adel selaku moderator dan juga Kabid KDI ya, Kabid KDI PW IPM Kalimantan Selatan. Alhamdulillah aku bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini kembali diminta untuk mengisi kajian rutin. Kalau tidak salah kain namanya. Ini periode sebelumnya itu KDI itu kalau tidak salah Ibmawan Noval. Jadi pernah di periode sebelumnya itu juga
ngisi kajian Islam rutin atau kain ini di Masjid Ammar bin Yasir. Mungkin ada beberapa imamawan atau imamawati yang ikut ke sana. Kada ingat lagi sudah tahun berapa itu, 2019 kayaknya, sebelum pandemi kayaknya. Jadi pada saat itu diminta mengisi kalau tidak salah tentang motivasi juga. Nah jadi sebetulnya kalau tema hari ini itu kalau kita urai lebih luas lagi, itu kan tentang motivasi sebetulnya. Bagaimana seorang pelajar itu bisa terus mengembangkan potensinya, karena pelajar saat ini itu adalah pemimpin di masa yang akan datang. Nah, itu ada istilah populer yang dipopulerkan oleh, mungkin ya, ini Universitas Muhammadiyah Malang yang mempopulerkan istilah ini. Students today, leaders tomorrow. Jadi pembelajar hari ini, pembelajar saat ini maka akan jadi pemimpin di masa yang akan datang. Jadi kalau di rata-rata usia pelajar pada saat ini, misalkan kita ambil contoh usia ya SMP atau SMA, itu kisaran usia 13 sampai 18 tahun. Jadi 13 sampai 18 tahun itu usia pelajar saat ini, yang mana nanti 10, 20 atau 30 tahun akan datang mereka mencapai usia yang cukup produktif, usia keemasan seorang manusia, yakni kisaran usia 30 sampai 40 tahun. Maka tidak heran ada satu cita-cita daripada bangsa Indonesia ini ketika 1 abad Indonesia merdeka di tahun 2045 itu, Indonesia memiliki generasi emas yang disebut dengan Golden Age. Jadi diharapkan pelajar saat ini mampu menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, tidak hanya untuk dirinya, bagi juga untuk masyarakat secara luas. Nah, terkait dengan tema yang diangkat pada sore hari ini, itu tentang masa depan pelajar sebagai pondasi arus zaman. Jadi kalau mengutip ada satu pidato dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, Pak Nadiem Makarim. Pak Nadiem Makarim pernah menjelaskan nanti, tidak hanya saat ini ya, jadi nanti itu diharapkan pelajar di Indonesia itu punya 6 kompetensi, yang mana 6 kompetensi ini harus sudah mulai disusun rencananya itu dari tahap pembelajaran di sekolah. Jadi kayak apa caranya membentuk 6 kompetensi ini? Nah, tugas sekolah itu yang dibebani. Jadi setiap sekolah itu dibebankan bagaimana caranya supaya membentuk 6 kompetensi ini dalam diri setiap pelajarnya. Nah, kita mungkin sedikit banyak nanti akan membahas 6 kompetensi itu. Tapi sebelum itu ada satu hal yang menarik ya. Mungkin kita sudah mulai mendengar istilah yang luar biasa akhir-akhir ini. Setidaknya dalam 2 atau 3 bulan terakhir muncul istilah metaverse ya. Ada yang sudah tahu semua ya metaverse ya. Mungkin pernah mendengar istilah metaverse. Metaverse itu istilah yang dimunculkan kalau tidak salah oleh Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg ini CEO Facebook, yang mana dulu kan nama perusahaannya Facebook ya. Sekarang diganti menjadi Meta gitu. Jadi tidak lagi namanya perusahaannya Facebook. Jadi istilah ini dimunculkan oleh Mark Zuckerberg dalam satu kesempatan kalau tidak salah di bulan Oktober. Nah, kalau kita baca apa itu metaverse dan bagaimana metaverse itu sebetulnya, maka kita akan merasa cukup kaget ya, mengerikan sekali sebetulnya. Bagaimana masa depan dunia ini di dalam dunia digital. Jadi semua kehidupan akan didigitalisasi. Misal, secara sederhana, metaverse itu menjadi dunia kedua bagi seorang manusia. Jadi, misal kita ada pertemuan sejenis ini, kajian Islam rutin atau kain PWI PM Kalsel, mungkin di masa yang akan datang
kalau metaverse betul-betul sudah terjadi, itu tidak lagi dalam posisi seperti ini, pertemuan secara fisik, akan tetapi bisa kita dipertemukan secara digital melalui virtual reality atau apapun itu, alat-alat yang mendukung untuk pertemuan secara virtual. Kalau sekarang kan kita pertemuan virtual itu mungkin masih pakai Zoom meeting atau Google Meet segala macam. Tapi kalau sudah metaverse itu betul-betul terjadi nantinya, kita betul-betul bertemu tidak secara fisik akan tetapi secara virtual. Misalkan aku punya avatar di dunia metaverse itu. Jadi berbentuk diriku sendiri istilahnya. Aku bisa memilih, kalau di dunia nyata kan realitanya kulit aku sedikit agak gelap ya. Tapi kalau misalkan di dunia, di metaverse itu, aku bisa mengatur bagaimana tinggi badanku, bagaimana warna kulitku, dan sebagainya. Nah, ini menjadi tantangan yang luar biasa ya. Sekaligus juga hal yang cukup mengerikan jika kita bayangkan itu memang betul-betul terjadi di masa yang akan datang. Maka, ketika metaverse itu betul-betul terjadi di masa yang akan datang, itu menjadi satu tantangan terbesar bagi pelajar saat ini. Memang metaverse itu masih bentuk angan-angan dan cita-cita, tapi ada sudah langkah-langkah untuk menuju ke sana dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Ya, perusahaan Meta tadi yang awalnya namanya Facebook oleh Mark Zuckerberg, kemudian ada Microsoft juga sudah mulai menjajak ke sana, ada Roblox juga dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan besar sudah mulai berlomba-lomba untuk menciptakan bagaimana sih metaverse itu di masa yang akan datang. Mungkin 20 tahun lagi, mungkin 30 tahun lagi, mungkin bisa jadi metaverse itu hanya sekedar cita-cita yang tidak akan pernah tercapai. Tapi, kita ambil saja kemungkinan yang tercapainya, istilahnya memang betul-betul metaverse itu ada di masa yang akan datang. Nah, jadi tantangan terbesar yang aku bilang tadi bahwa di pundak kita lah, di pundak para pelajar saat ini, masa depan dunia itu akan dipertaruhkan. Jadi kalau saat ini kita berusia 18, 19, 20 kisaran seperti itu, maka 20 tahun akan datang kita akan berada di usia emas sekitar 30 atau 40 tahun, dan di masa itulah kita akan bertemu yang namanya metaverse tadi. Nah, kawan-kawan sekalian, ini erat kaitannya dengan nilai-nilai yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim itu. Jadi dalam rangka menghadapi itu semua, dalam rangka menghadapi tantangan zaman yang begitu kompleks dalam beberapa puluh tahun yang akan datang, maka pelajar itu harus dibekali dengan 6 kompetensi. 6 kompetensi ini nantinya juga berkaitan dengan nilai-nilai keislaman. Nah, yang pertama, nilai yang harus atau kompetensi yang harus dicapai oleh seorang pelajar saat ini untuk menyongsong masa depan itu adalah critical thinking, kompetensi berpikir kritis. Jadi seorang pelajar itu harus mampu memecahkan satu masalah atau berbagai macam masalah bahkan dalam satu waktu. Nah, critical thinking atau berpikir kritis ini sudah mulai masuk dalam kurikulum pendidikan kita. Jadi di sekolah-sekolah itu ada namanya keterampilan pelajar abad 21. Jadi setiap siswa itu diharapkan mampu berpikir kritis melalui pembelajaran. Jadi misalkan siswa-siswa di kelas misalkan ada 20 orang atau 25 orang dibagi menjadi beberapa macam kelompok. Setiap kelompok itu diberikan satu masalah, disuruh memecahkan masalah. Nah, mereka dalam memecahkan masalah itu harus melalui tatanan berpikir yang sistematis. Salah satunya tadi apa? Critical thinking atau berpikir secara kritis. Nah, jadi berpikir secara kritis ini diharapkan menjadi satu kompetensi yang dimiliki oleh para pelajar saat ini. Kalau misalkan pelajar itu sudah mampu berpikir secara kritis, maka diharapkan dia mampu secara mandiri nanti untuk menghadapi masalah-masalah dalam kehidupannya yang begitu kompleks. Jadi masalah yang kita hadapi ini kan berbeda-beda tiap individu. Ada masalah dalam keluarga kah, atau masalah apakah, misalkan dalam masalah pribadi individunya, segala macam. Nah, dalam usaha untuk menciptakan supaya siswa itu bisa atau mampu memecahkan masalahnya sendiri, maka dia harus mampu untuk berpikir secara sistematis dan berpikir secara kritis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Pak Nadiem Makarim, seorang pelajar itu harus dibekali kompetensi kemandirian.
harus mampu menyelesaikan apapun secara mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Nah, ini harus kita latih sejak dini sebetulnya. Jadi salah satu keterampilan yang harus kita ajarkan kalau nantinya kita semua ini misalkan menjadi orang tua, itu harus mengajarkan kemandirian, nilai-nilai kemandirian kepada keturunan kita. Jadi nilai kemandirian ini penting supaya nantinya anak itu bisa mampu secara sendiri mengatur pribadinya, tidak tergantung kepada orang lain. Bahkan ada satu peribahasa kan, jangan terlalu bergantung kepada orang lain, karena bayanganmu saja meninggalkanmu di saat gelap. Ini kan peribahasa yang sangat mengena bagi orang yang selalu bergantung pada orang lain. Orang ini selalu bergantung pada orang lain, setiap masalahnya digantungkan kepada orang lain, tidak bisa memecahkan masalahnya sendiri, tidak bisa menyelesaikan problem-problem yang ia hadapi secara mandiri. Ini yang jadi masalah. Kalau seseorang itu selalu tergantung pada orang lain, maka selamanya dia akan seperti itu, tidak dilatih secara mandiri. Maka problem kita saat ini, mungkin banyak para pelajar kita, baik di sini maupun di luar sana, itu masih banyak sekali yang tidak melatih diri mereka secara mandiri untuk bisa secara mandiri menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Salah satu cara sebetulnya ya, cara sederhana untuk melatih seseorang itu agar bisa mandiri sebetulnya, suruh dia jauh daripada keluarga atau orang terdekat. Suruh dia atau latih dirinya itu untuk menemukan lingkungan baru. Biasanya orang yang ada di lingkungan yang baru itu akan merasakan culture shock atau kegoncangan budaya. Yang awalnya dia baju-baju atau pakaiannya itu dicucikan oleh orang tuanya. Ketika dia berada di lingkungan yang baru, itu tidak bisa lagi dia berharap pakaiannya itu dicucikan oleh orang tuanya. Pasti dia akan berpikir secara secara kritis, gimana nih caranya untuk menyelesaikan masalah pakaian kotor ini. Apakah aku harus mencucinya atau harus melondri dan segala macamnya seperti itu. Jadi secara tidak langsung setelah dia berpikir kritis, maka kemandirian akan didapatnya. Nah, ini kawan-kawan sekalian, jadi kemandirian itu adalah sesuatu yang harus kita latih dari sekarang. Aku pribadi dulu memang cukup bergantung kepada orang lain ya, dalam artian misalkan untuk menyelesaikan masalah-masalah keperluan pribadi. Tapi setelah aku merantau ketika kuliah, saat itu merasa bahwa tidak bisa terus-terusan bergantung kepada orang lain. Aku harus bisa hidup secara mandiri, menyelesaikan masalah-masalah pribadi ini secara mandiri. Nah, akhirnya setelah itu bisa terlatih. Ya, makanya salah satu cara sederhana agar seseorang itu dapat bisa hidup mandiri adalah dengan cara menemukan lingkungan baru yang jauh daripada ketergantungan orang-orang sebelumnya. Nah, itu mandiri ya, kompetensi kedua yang harus dimiliki oleh pelajar di masa yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah kreatif. Kata Pak Nadiem Makarim, seorang pelajar itu harus punya daya kreasi yang tinggi. Jadi tidak boleh miskin inovasi, harus terus berkreasi. Cara menumbuhkan kreasi itu salah satunya adalah dengan cara terus berdiskusi, terus belajar. Jadi kalau kita misalkan dalam keseharian kita sibuk sebagai pelajar itu belajar, maka tidak cukup sampai di situ. Untuk menciptakan pribadi yang kreatif itu salah satunya di samping belajar adalah kita dengan cara berdiskusi. Maka dengan diskusi itu muncul ide-ide, muncul gagasan-gagasan, yang mana dari ide dan gagasan itu kita bisa berkreasi, kita bisa mengembangkan kreativitas kita. Nah, jadi diharapkan juga kreasi ini tidak cuma dalam lingkup teknologi ya, kreasi dalam bentuk teknologi, tapi kreasi ini juga bisa dalam bentuk kebudayaan, dalam bentuk kesenian dan lain sebagainya. Jadi diharapkan seorang pelajar itu memang betul-betul bisa berkreasi sekreatif mungkin semampu dia. Kemudian nilai yang keempat adalah gotong royong.
gotong royong ya. Jadi semangat kolaboratif yang harus kita munculkan. Nilai gotong royong ini sebetulnya nilai keislaman yang luar biasa yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak cuma nilai yang ditanamkan oleh para pendiri bangsa ini ya, nilai gotong royong, tapi juga jauh sebelum itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah menanamkan nilai gotong royong itu. Jadi dalam berbagai kesempatan kan Nabi itu senantiasa mengajarkan melalui teladan pribadi beliau bagaimana sebetulnya hidup bermasyarakat itu, bagaimana sebetulnya atau seharusnya hidup bergotong royong itu. Jadi kerjasama dengan orang lain itu adalah salah satu keniscayaan bagi seorang individu. Nah, maka kita sebagai pelajar harus menanamkan nilai gotong royong ya dari sejak dini. Misalkan di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat, kita sebisa mungkin untuk bisa berinteraksi dengan orang lain dalam rangka bekerja sama. Jadi jangan antisosial. Seorang pelajar itu harus bermasyarakat, harus bersosial, harus bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Nah, jadi ini pun sudah ditanamkan oleh para tokoh Muhammadiyah terdahulu sebetulnya. Jadi ada satu khittah ya. Oh bukan khittah. Ada dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah disebutkan di situ bahwa hidup masyarakat itu, hidup manusia itu, maksudnya hidup manusia itu tidak cuma dalam kehidupan ini tidak cuma beragama atau bertuhan. Artinya kita tidak hanya memperhatikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, kita puasa, itu kan menjalin hubungan kita dengan Allah. Kita berzikir segala macam, itu menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama, hidup manusia harus menjalin hubungan yang baik dengan Allah. Tapi selanjutnya dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu dijelaskan bahwa hidup manusia itu harus juga bermasyarakat. Hidup manusia itu juga harus bersosial. Jangan ansos, jangan antisosial. Jadi seorang pelajar ketika dia mengamalkan ajaran Islam, khususnya ada nilai-nilai itu dalam nilai-nilai ajaran kemuhammadiyahan, maka dia harus melaksanakan salah satu nilai yang diajarkan dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, yaitu hidup manusia harus bermasyarakat. Maka nilai gotong royong, nilai kemasyarakatan itu harus betul-betul kita resapi, harus kita betul-betul tanamkan, harus kita latih. Supaya apa? Supaya nilai gotong royong itu bisa tertanam betul dalam diri kita. Maka ketika kita sudah terjun ke masyarakat nantinya, ketika kita sudah menjadi orang yang betul-betul hidup di tengah-tengah masyarakat, menjadi bagian daripada masyarakat itu, maka kita tidak kaget lagi. Kita tidak kaget lagi. Seringkali orang itu ketika masih dalam usia pelajar atau usia mahasiswa, dia memiliki idealisme yang sangat tinggi. Oh, aku ingin jadi seperti ini, aku ingin jadi seperti itu, segala macam. Dia membayangkan masa depannya dengan luar biasa. Tapi ketika sudah terjun di masyarakat, nilai-nilai yang ia pikirkan, cita-cita yang ia cita-citakan tadi nol, zong, nihil. Kenapa? Karena itu tadi, dia tidak melatih sejak dini nilai-nilai kemasyarakatan. Maka ada satu istilah populer, universitas yang paling luas, terbesar di dalam hidup manusia adalah universitas masyarakat. Jadi percuma orang kuliah tinggi-tinggi, tapi ketika dia terjun di masyarakat itu tidak bermanfaat sama sekali di tengah-tengah masyarakat. Ini yang harus kita tanamkan, nilai kemanfaatan. Terjun di masyarakat, hidup di tengah-tengah masyarakat, ketika diajak gotong royong, ketika diajak kerja bakti di kampung, itu selalu menghindar. Alasan sibuk, alasan apa segala macam. Nah, ini berarti ada salah satu daripada ciri-ciri orang yang tidak melatih nilai-nilai atau rasa kemasyarakatannya sejak dini. Jadi pesan Pak Nadiem, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pelajar pada saat ini dan di masa yang akan datang itu adalah nilai atau kompetensi gotong royong, kolaboratif, harus bekerja sama dengan orang lain. Kemudian yang kelima, kompetensi pelajar yang harus dimiliki oleh seorang pelajar itu adalah kebinekaan global. Maksudnya
dia harus menjadi bagian daripada masyarakat internasional. Jadi jangan cuma berpikir kita hanya hidup di tingkat lokal ya, apalagi regional. Regional Kalimantan Selatan aja sudah. Jangan. Berpikir tingkatkan lebih. Tingkat lokal, Indonesia, nasional. Kemudian meningkat lebih daripada itu, kita harus berpikir secara global atau internasional. Jadi bagaimana caranya supaya kita ini bisa menjadi bagian daripada masyarakat internasional itu. Contoh, kan banyak sudah tokoh-tokoh Muhammadiyah yang menjadi bagian daripada masyarakat internasional. Kita tahu semua Pak Din Syamsuddin itu menjadi salah satu daripada bagian negara-negara yang tergabung dalam kelompok anti radikalisme atau perdamaian agama di antara kumpulan agama-agama di dunia. Jadi Pak Din itu salah satu tokoh agamawan yang dipercaya sebagai tokoh yang bisa merajut kebersamaan antar umat beragama. Jadi antara Islam dengan Kristen, dengan Buddha dan agama-agama yang lain, itu Pak Din Syamsuddin dipercaya menjadi salah satu tokoh di sana. Nah, jadi tokoh Muhammadiyah itu sudah go internasional. Nah, sudah jadi barang tentu bagi kita untuk menjadikan hal itu sebagai motivasi. Bagaimana caranya kita bisa menjadi masyarakat internasional. Muhammadiyah pun di pemikiran abad keduanya sudah menyatakan bahwa di abad kedua ini, di usia 100 tahun lebih ini, Muhammadiyah salah satu cita-citanya adalah menginternasionalisasikan gerakannya. Jadi bagaimana caranya supaya gerakan Muhammadiyah ini mencakup internasional sudah, tidak hanya level nasional tapi cakupannya sudah internasional. Makanya ada sudah belajar berdiri Universitas Muhammadiyah Malaysia kalau tidak salah, UMAM itu singkatannya. Ada juga Muhammadiyah Australian College, ada sekolah Muhammadiyah di Australia. Dan ada beberapa sekolah-sekolah atau universitas yang sudah direncanakan oleh Muhammadiyah untuk dibangun di luar negeri. Nah, ini kan sudah menginternasionalisasikan gerakannya di Muhammadiyah. Jadi kita harus sudah menyusun nih dari sekarang, apa yang kita bisa berikan kepada masyarakat global, apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat internasional, supaya kita ini bisa menjadi bagian daripada masyarakat internasional itu. Nah, jadi sudah kita harus pikirkan tentang nilai-nilai kebinekaan global itu. Kemudian nilai yang keenam atau yang terakhir yang disampaikan oleh Pak Nadiem Makarim tentang akhlak mulia. Nah, ini yang paling penting. Puncaknya, kata Pak Nadiem Makarim, bagi seorang pelajar, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pelajar pada masa yang akan datang itu adalah akhlak yang mulia. Ini adalah intisari, kira-kira intisari daripada nilai pembelajaran itu. Jadi pembelajaran itu ditujukan supaya siswa atau peserta didik itu menjadi peserta didik atau manusia yang berakhlak mulia. Maka kawan-kawan sekalian, akhlak mulia ini adalah salah satu misi terbesar kenapa Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini. Jadi dalam satu hadis yang populer, ujar Nabi, sesungguhnya aku ini diutus innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi kenapa Nabi Muhammad itu diutus kepada masyarakat Arab pada saat itu? Karena masyarakat Arab itu jahilnya luar biasa pada saat itu. Jadi lambang kejahiliahan yang sangat luar biasa ada pada masyarakat Arab pada zaman itu. Pokoknya sudah tidak bisa terbayangkan oleh logika sehat manusia lah. Bayi perempuan dikubur hidup-hidup, itu kan terjadi di Arab sana. Main perempuan, berjudi, minum minuman keras, segala macam. Jadi hal yang wajar itu sudah dianggap. Saking jahiliyahnya masyarakat Arab pada saat itu. Sehingga risalah kenabian, risalah Islam itu diturunkan di tengah masyarakat Arab yang luar biasa jahilnya tadi. Nah, jadi mungkin ya pada zaman itu sejahil-jahilnya masyarakat Nusantara pada abad ke-6 Masehi itu atau pada abad ke-5 Masehi itu masih kalah kejahilan
bangsa di Nusantara ini ketimbang kejahilan di bangsa Arab pada saat itu. Nah, jadi bisa kita bayangkan ya, kenapa Allah Ta'ala itu menurunkan Islam di tanah Arab yang luar biasa jahilnya itu karena tadi. Karena risalah kenabian, risalah Islam itu tujuan utamanya, lagi-lagi tujuan utamanya adalah menyempurnakan dan memperbaiki akhlak tadi. Nah, jadi harus kita pahami bahwa akhlak yang mulia itu adalah puncak daripada tujuan pembelajaran. Tujuan kita belajar, tujuan kita menuntut ilmu itu adalah agar akhlak kita itu menjadi baik, agar budi kita itu menjadi budi yang baik, budi yang luhur, pekerti yang baik, akhlak yang mulia. Nah, itu yang harus kita pahami semua. Jadi, kawan-kawan sekalian yang berbahagia, sesungguhnya kalau kita tarik jauh ke belakang, ya, metode belajar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya itu adalah metode perbaikan akhlak. Jadi salah satu kisah-kisah ya. Ada beberapa kisah yang populer sebetulnya. Tapi yang harus kita cerna lebih dalam, kita harus laksanakan, kita harus teladani adalah bagaimana Nabi Muhammad itu memotivasi para sahabatnya itu untuk terus belajar. Jadi contohnya misalkan Nabi Muhammad itu sering melemparkan pertanyaan-pertanyaan, tawaran-tawaran kepada para sahabat. Jadi contoh misalkan ada satu kesempatan Nabi Muhammad itu menawarkan kepada sahabat, "Man haula'il kalimat," ujar Nabi, "barang siapa yang mau mendengarkan beberapa kalimat dariku." Yang mana kalimat ini kata Nabi mau diamalkan dan juga disampaikan kepada orang lain. Siapa yang hendak mendengar nasihat dariku, yang mana nasihat ini harus ia laksanakan dan harus ia sampaikan. Nabi memberikan rangsangan, Nabi memberikan tawaran. Maka ketika itu para sahabat berebut, tapi kalah cepat dengan Abu Hurairah. Ada sahabat yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ini beliau luar biasa semangatnya dalam belajar. Ketika Nabi Muhammad memberikan rangsangan, ketika Nabi Muhammad memberikan motivasi, memberikan tawaran, maka langsung gerak cepat Abu Hurairah. Langsung angkat tangan, "Ana ya Rasulullah." Ulun ya Rasulullah hendak mendengar nasihat dari pian dan ulun juga hendak melaksanakannya dan kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Langsung dinasihati oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah, ujar Nabi Muhammad, "Ittaqil maharim," jauhi hal-hal yang haram, takun a'badan nas, maka engkau akan menjadi orang yang paling dekat ibadahnya atau paling rajin ibadahnya kepada Allah. Kemudian nasihat-nasihat yang lain diteruskan oleh Nabi Muhammad kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, itu salah satu cara Nabi Muhammad merangsang bagaimana giroh atau semangat para sahabatnya untuk belajar. Nah, jadi satu mungkin pelajaran yang harus kita petik daripada kisah-kisah itu, yakni bagaimana caranya supaya motivasi atau belajar atau semangat belajar itu terus tumbuh dalam diri kita. Jadi jangan sampai semangat belajar itu turun, karena pelajar itu sudah seharusnya belajar. Namanya pelajar itu adalah manusia pembelajar atau literatus namanya. Jadi seorang manusia pembelajar, dia merasakan bahwa belajar itu merupakan satu kebutuhan dalam hidupnya. Jadi kalau tidak belajar itu rasa-rasanya ada yang kurang. Maka ada satu istilah populer yang dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kata beliau, setiap rumah adalah sekolah, setiap orang adalah guru, setiap rumah adalah sekolah. Jadi kita bisa belajar kepada siapa saja, kepada apa saja dan di mana saja. Jadi saat ini aku sedang belajar kepada Ipawan dan Ipawati semua. Ipawan dan Ipawati semua sedang belajar kepadaku. Nah, di dalam sini, di dalam aula sini kita belajar. Jadi tidak hanya di dalam kelas atau tidak hanya dalam ruang-ruang belajar, akan tetapi dimanapun kita, itu harus kita jadikan sebagai sarana pembelajaran bagi kita. Ya, jadi ada satu ayat, aku ingin mengakhiri kajian ini dengan satu ayat, yang mana satu ayat ini adalah satu ayat yang sering dikutip ya oleh manusia-manusia pembelajar di luaran sana.
yakni terdapat dalam surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi manusia-manusia pembelajar, manusia-manusia yang berpikir, ulul albab. Siapa itu ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyama. Mereka yang terus berzikir atau ingat kepada Allah, bertafakkur. Qiyama, waktu berdiri. Jadi ingat kepada Allah waktu berdiri. Wa qu'uda, dan juga dia ingat kepada Allah di waktu dia duduk. Wa ala junubihim, dan dia ingat juga kepada Allah di waktu dia berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah, ini yang kuncinya. Ketika dia ingat kepada Allah ketika berdiri, duduk dan berbaring, dan dia sekaligus juga bertafakkur, dia berpikir. Dia memikirkan bagaimana penciptaan langit dan bumi ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan karya yang sebegitu luar biasa ini, yang bisa kita nikmati dalam keseharian kita ini. Kemudian dia berdoa kepada Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau tidaklah sia-sia menciptakan semua ini. Maha suci Engkau ya Allah. Dan ini adalah salah satu ciri daripada manusia pembelajar. Dia senantiasa ingat kepada Allah dan dia senantiasa bertafakkur. Dia senantiasa berpikir bahwa memang penciptaan langit dan bumi ini bisa digunakan sebagai alat belajar bagi dia. Nah, jadi jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah lelah untuk belajar dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Karena pada dasarnya manusia itu diciptakan untuk belajar. Nah, sekian mungkin apa yang bisa aku sampaikan dalam kesempatan kali ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, kita diskusi. Boleh sebanyak-banyaknya pertanyaan selagi waktu masih ada. Aku buka kesempatan yang seluas-luasnya. Mungkin itu dulu. Sementara aku kembalikan kepada Ibmawati Adel selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kepada para Ibmawan dan Ibmawati, jika ada yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan. Apakah ada dari Ibmawan dan Ibmawati yang ingin bertanya? Silakan Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas pemaparan materi dan juga tausiah dari Ustaz Fikri yang sangat luar biasa. Sedikit menambahkan saja, ketika Pak Adil tadi menjelaskan ada 6, ada critical thinking, kemudian ada nilai kemandirian, ada daya kreatif yang tinggi, kemudian gotong royong dan kolaborasi, kebinekaan global, dan juga hak mulia. Maka di sini saya mengutip juga dari surah Al-Asr, yaitu watawassaw bis-sabr, yaitu saling menasihati dalam kesabaran. Yang mana di sini untuk makna ini bukan hanya sebatas saling menasihati, tapi bagaimana cara pelajar itu agar senantiasa bisa bersabar dengan proses yang dia lalui, karena tidak mudah untuk mendapatkan 6 poin di sini tadi. Maka menambahkan di sini berdasarkan surah Al-Asr, watawassaw bis-sabr, yaitu saling menasihati untuk bersabar seperti itu. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Andre Zulfadian Fauzi dari IPM Parangbubu, dan kebetulan alhamdulillah diberikan kesempatan
dijelaskan juga. Kalau kita bisa bersabar. Terus kita menjelaskan hidup kita sebagai seorang pelajar itu harus bisa terbiasa belajar kemandirian. Ulun hidup di Banjarmasin, kuliah, terus banyak problem yang harus ulun jalani. Terus memikirkan keadaan orang tua di rumah. Kan memiliki tantangan semua lah, dari duit, terus dari kehidupan. Jadi ulun pernah berpikir usang kita, usang anak bapak, anak fakultas sekian nyaman, gaya orang tua. Nah, kira-kira bisa kakak bisa menjelaskan tentang waktu kakak dulu, waktu menjalani kehidupan rasa mandiri itu apa sih? Supaya buat kita semangat ada di sini. Itu bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung bilang. Oke, yang pertama terima kasih kepada Ibmawan Samsi Rizky ya sudah menambahkan bagaimana tadi begitu besarnya peran kesabaran ya dalam berproses. Jadi segalanya itu tidak instan, bahkan mie instan saja, ya kan populer. Mie instan saja dilahirkan atau dibentuk daripada proses yang tidak instan. Kita perlu 2, 3, 4 menit untuk merebusnya, kemudian bisa kita nikmati. Kecuali yang ketujuh makan mie bakaring. Nah itu instan betul itu. Oke, jadi nilai-nilai kesabaran itu juga harus kita tanamkan. Barangkali include ke dalam akhlak yang mulia, salah satunya adalah tadi aspek kesabaran. Oke, kepada Ibmawan Andre ya, Andri atau Andre? Barang aja. Oke, Ibmawan Andre. Jadi seperti yang aku katakan tadi, salah satu cara sederhana untuk melatih bagaimana nilai kemandirian itu bisa melekat dalam diri kita itu cari lingkungan yang baru, atau kita berada dalam lingkungan yang baru itu secara tidak langsung membentuk nilai kemandirian kita. Dari berbagai macam problem yang Andre hadapi dalam kehidupan, Andre jauh dari orang tua, apapun problemnya itu, problem keuangan kah, problem pendidikan atau segala macamnya, maka ketika itu dihadapi, salah satu rumus sederhana yang pernah aku alami juga dulu, itu adalah berkumpul dengan teman-teman satu penderitaan. Ya. Jadi kita merasakan ada satu chemistry ya, ada satu rasa yang sama, kita menderita dalam satu hal yang sama, maka dengan itu kita saling memberi semangat. Kita lihat bahwa sebetulnya ada kawan yang lebih parah daripada kita. Jadi di situ aku pernah waktu kuliah itu, karena kebetulan berangkat 4 orang dari Kabupaten Banjar dan kemudian ada 1 orang dari Barabai, jadi 5 orang dari Kalimantan Selatan itu berkumpul dari satu asrama. Di asrama itu memang ya namanya beasiswa ya, kita tidak bisa memungkiri yang namanya beasiswa itu. Orang sering membayangkan beasiswa itu hanya diisi oleh orang-orang yang cerdas. Tidak juga sebetulnya. Orang-orang cerdas iya mungkin sebagian, tapi ada juga, mohon maaf, ada orang-orang yang memang ekonominya masih di bawah rata-rata. Jadi kami dalam satu asrama itu mungkin lebih daripada 50% ekonominya di bawah rata-rata. Jadi aku merasakan betul bagaimana nilai kemandirian itu dilatih di situ, bahwa masih banyak sebetulnya kawan-kawan kita yang memang lebih jauh, lebih parah dari penderitaannya dibandingkan kita. Jadi aku ketika berkumpul dengan kawan-kawan itu, dia menceritakan bagaimana kehidupan keluarganya, dia bercerita bagaimana kehidupan perekonomian dalam keluarganya, itu memang betul-betul luar biasa. Kalau kita bayangkan, kata orang Jawa itu berbes mili itu bahasa kitanya tetangis lah. Jadi sampai tetangis. Jadi ketika kita sama-sama menceritakan keluh kesah kita di perantauan, itu menjadi salah satu motivasi kita untuk terus melanjutkan kehidupan. Jadi kalau ada motivasi dalam hidup itu turun, misalkan, wah aku rusak, ada gunanya lagi hidup, nah hendak bunuh diri segala macam, misalkan, kumpul dengan teman-teman yang depresi, kumpul dengan satu teman-teman yang sama-sama merasakan penderitaan yang sama. Jadi ketika kita sudah berkumpul itu, kita sama-sama merasakan bagaimana sih penderitaan kawan kita, bagaimana sebetulnya kita ini masih diberikan begitu banyak kenikmatan di samping penderitaan yang kita alami. Jadi kalau kita hitung kenikmatan atau penderitaan, mana yang lebih banyak? Masih banyak kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita.
Jadi semenderita-menderitanya orang, nah, itu semenderita-menderitanya orang, pasti masih ada kenikmatan yang melekat dalam dirinya. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Jadi apapun sebetulnya penderitaan yang sedang kita alami itu, cobalah kita cari sisi-sisi baiknya Allah kepada kita, itu harus kita gali lagi. Oh, ternyata Allah masih berikan nikmat ini kepadaku. Oh, ternyata Allah masih sayang kepadaku dalam hal ini, segala macam. Jadi dengan itu semua kita mampu menjadi hamba atau pelajar yang pandai bersyukur sebetulnya. Sedikit kesyukuran itu mampu melahirkan motivasi kehidupan yang luar biasa. Nah, itu kira-kira rumus sederhana sebetulnya dari aku, karena aku juga pernah mungkin ada di posisi seperti Ikam, merantau segala macam. Jadi bisalah mungkin ditiru mungkin. Tapi kalau belum tepat juga solusinya, mungkin cari solusi-solusi yang lain, karena masih banyak sebetulnya cara-cara untuk kita menikmati kehidupan ini. Jadi kan salah satunya berorganisasi nih. Berorganisasi itu sering aku katakan sebagai seni menikmati kehidupan. Jadi ketika orang berkumpul dengan orang lain, itu dia sebetulnya sedang menikmati kehidupannya, dia enjoy dengan kehidupannya. Beda dengan orang yang anti terhadap organisasi ya, anti terhadap berkumpul dengan orang lain. Nah, itu sebagai catatan bahwa orang-orang sejenis itu, maka dia akan tergolong kepada orang yang tidak menikmati kehidupannya secara real. Maka salah satu dampak negatif ya mungkin ya nanti ke depannya, kalau memang kembali lagi kepada metaverse tadi, aku kaitkan dengan metaverse. Kalau memang metaverse itu betul-betul terjadi tadi, maka orang-orang itu akan lebih condong antisosial, karena dia lebih condong kepada kehidupan digitalnya ketimbang kehidupan nyatanya di dunia yang memang dia jalani saat ini. Jadi misal nih, mohon maaf sekali lagi, orang yang kebetulan misalkan mempunyai cacat dalam tubuhnya, jadi misalkan tidak punya kaki misalkan ya, mohon maaf. Jadi ketika di dunia virtual, dia kan memiliki tubuh yang sempurna, avatarnya itu sempurna, dia desain secara sempurna bahwa inilah diriku dalam dunia maya. Tapi ketika berhadapan dengan dunia nyatanya, dia tetap seperti itu. Maka dia akan mengalami depresi, dia cenderung antisosial, dia cenderung mengutamakan kehidupan virtualnya ketimbang kehidupan realitas atau kehidupan nyatanya. Nah, jadi kehidupan ini sebetulnya harus kita jalani secara real. Jadi kita jalani kehidupan semestinya. Ketika kita dituntut untuk berinteraksi dengan orang lain, ya kita berinteraksi dengan orang lain. Ketika kita dituntut untuk berinteraksi secara virtual, ya kita jalani secara virtual. Jadi jangan terlalu dibuat susah lah, nikmati saja. Maka dengan menikmati kehidupan itu salah satu cara kita untuk memotivasi diri kita untuk tetap survive atau bertahan dalam kehidupan yang keras. Nah itu kira-kira mungkin ada yang lain yang bisa menambahkan atau cerita atau sharing cerita pengalaman mungkin. Silakan. Satu penanya lagi atau mau ada yang ingin menambahkan? Silahkan angkat tangannya. Apakah ada? Imawati? Ada lagi? Satu orang penanya ataupun yang ingin menambahkan, silakan. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, tutup aja. Karena tidak ada penanya lagi, baik kita akan tutup kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bu Materi yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Saya selaku moderator Adelia Fitriani memohon maaf apabila ada kesalahan. Nun wal qalami wa may yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.